Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Rafika, NIM 11990500067, jurusan Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video ini, saya akan menunjukkan sebuah video pembelajaran mengenai materi himpunan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Baik, ada 2 orang rekan kita yang tidak hadir ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai himpunan juga ya, hanya saja berbeda pada subbabnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada bagian himpunan yang hari ini adalah siswa bisa membedakan apa itu himpunan bagian dan bukan himpunan bagian. Dan juga siswa mengetahui bagaimana caranya menentukan jumlah suatu himpunan bagian. Siswa juga mampu menentukan himpunan kuasa. Oke, selanjutnya ada yang bisa menjelaskan gak sih apa itu himpunan bagian dan himpunan kuasa? Ya, silahkan Angga. Oke, apa-apa, himpunan bagian dulu aja, gak apa-apa. Oke, himpunan bagian adalah suatu himpunan di mana jika semua anggota himpunannya terdapat pada himpunan yang lebih besar. Ya, bagus. Terima kasih Angga. Selanjutnya, himpunan kuasa. Ada yang ingin menjelaskan? Ya, silahkan Silvi. Ya, terima kasih Silvi. Ya, himpunan kuasa itu adalah himpunan yang beranggotakan dari himpunan bagian dari himpunan tersebut. Agak pusing ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Nah, himpunan bagian itu adalah suatu himpunan di mana semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar. Nah, lambang dari himpunan bagian itu adalah subset atau seperti huruf C ya. Hanya saja bagian depan, bagian atas sama bawahnya itu lebih panjang ya. Kalau C kan gini doang ya. Nah, seperti itu. Kalau ini agak dipanjangin dikit. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, di sini ada contoh soal nih. Diberikan himpunan A sama dengan 1, 2, dan 3. Himpunan D 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini kita tahu nih. Bisa kita lihat kalau himpunan A itu anggota himpunan A ada juga di anggota himpunan D. Apa aja? Ya, 1, 2, dan 3 ini ya. Berarti dapat dikatakan bahwa himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan D. Atau ditulis juga A subset D. Oke, selanjutnya ada jumlah himpunan bagian. Nah, dari suatu himpunan bisa dibuat himpunan bagian. Misalnya himpunan A itu anggotanya ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, rumus jumlah dari himpunan bagian adalah 2 pangkat N. Nah, N adalah bilangan kardinal himpunan besar ya. Maksudnya itu jumlah dari anggota himpunan. Misalkan yang ini, himpunan A kan ada 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Berarti jumlah anggotanya ada berapa? Ya, 4. Jadi 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, kalau diuraikan itu seperti ini ya. Nah, untuk menguraikan himpunan bagian dari suatu himpunan itu, kita nggak bisa nulis 2 kali ya. Misalkan yang ini ya, 3,4 itu berarti sama aja kayak 4,3. Jadi itu nggak bisa ditulis 2 kali ya, cukup sekali aja karena itu sama aja. Itu cukup ditulis sekali aja, nggak usah jadi 3,4 sama 4,3, enggak ya, cukup 1 kali aja. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi semua ini hanya dapat ditulis 1 kali. Ini kan 3,4 tuh sama aja kayak 4,3 kan, cuma beda posisinya aja. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, soal yang pertama, apakah himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari 0? Himpunan kosong, ini maksudnya himpunan yang anggotanya 0 ya. Coba ada yang bisa jawab? Ya, silahkan Rafli. Ya, betul. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 0. Jadi, kenapa bisa disebut begitu? Ada yang bisa jelasin? Oke, silahkan Egi. Ya, betul. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi, berapapun anggotanya dari suatu himpunan, himpunan kosong itu termasuk dalam himpunan bagiannya. Bukan elemen, subset, dan bukan subset. Apa sih soalnya? Soalnya itu 0, titik-titik, himpunan kosong. Kalau himpunan kosong kan berarti udah termasuk himpunan ya. 0 bukan himpunan, alasannya apa? Ya, karena tidak ada tanda kurung kurawal. Jadi, yang bisa kita gunakan hanya notasi dari yang ini ya, elemen dan bukan elemen. Nah, pilihannya yang ada itu. Oke, silakan ada yang bisa jawab. Elemen itu apa sih? Ya, elemen itu adalah anggota himpunan. Kalau bukan elemen berarti bukan anggota himpunan. Jadi 0 adalah, ya betul, bukan elemen atau bukan anggota himpunan dari himpunan kosong. Oke, soal selanjutnya. Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. C sama dengan 7, 8, 9. Apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan Q? Silahkan, ada yang mau jawab? Ya, Sasa? Ya, betul. Jadi C bukan himpunan bagian. Ya, jadi C bukan himpunan bagian dari Q. Kenapa? Ada yang bisa jelasin nggak? Ya, silahkan Farah. Ya, betul. Karena anggota C itu ada 7, 8, 9. Nah, si anggota C ini tidak ada dalam anggota himpunan Q. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya masih ada contoh soal. Nah, yang ini contoh soalnya lebih ke jumlah himpunan bagian ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang 2 pangkat N. Nah, soal yang pertama, diketahuinya itu Z sama dengan huruf pembentuk kata sekolah. Ditanyakan nih, yang pertama, berapa banyak anggota himpunan Z?
Berarti ada berapa huruf dari kata sekolah? Sama dengan 7. Oke, soal yang kedua, berapa banyaknya himpunan bagian dari himpunan Z yang dapat dibuat? Tadi rumusnya adalah 2 pangkat N. N-nya berapa? 7. Jadi 2 pangkat 7 sama dengan, ayo silakan hitung dulu ya. Berapa enggak? Iya, 128. Oke, soal yang selanjutnya. Berapa banyaknya himpunan bagian dari himpunan Z yang memuat 4 anggota nih? 4 anggota, berarti kita harus mendaftarkan satu per satu. Sanggup gak? Kan ada 7 ya. Nah, untuk mempermudah, kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Yang mana nih barisnya? Yang ini ya, yang ada angka 7-nya di sebelah sini. Nah, jadi kita akan menggunakan baris yang ini untuk menentukan berapa banyaknya himpunan bagian dari himpunan Z yang memuat 4 anggota. Oke, kita pahami dulu nih. Tiap angkanya itu artinya apa sih? Yang pertama, K1 ini berarti untuk himpunan kosong ya, atau 0. Yang ini angka 7 di sini untuk himpunan yang anggotanya 1. Kalau yang ini berarti angkanya anggota himpunannya ada 2. Ini ada 3. Ini 4. Ini 5. Kemudian ini ada anggotanya ada 6. Dan yang ini angka 1 yang di ujungnya itu cuma anggotanya 7. Yang ditanyakan itu 4 anggota, berarti ini mana nih 4 anggota? Yang ini ya, 35. Berarti banyaknya himpunan bagian dari himpunan Z yang memuat 4 anggota ada 35. Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Oke, mengenai segitiga Pascal ya. Nah, segitiga Pascal ini sebetulnya gampang ya. Ini hanya penjumlahan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, untuk yang ujung kiri dan ujung kanannya itu tetap angka 1 ya. Kemudian ini 1 tambah 2 itu sama dengan 3. 2 tambah 1 juga 3. Begitu juga seterusnya nih. Terus nanti kalau kita ujian gimana nih? Kalian bisa buat manual ya di kertas. Itu kertas buat coretan gitu kan, suka dikasih ya. Kalian buat nih segitiga Pascalnya kayak gini ya. Tinggal kalian jumlahin sesuai dengan jumlah anggota himpunannya. Kayak yang ini. Ini kan ada 7 ya, 7. Nah, kalian bisa nulisnya sampai yang ini aja nih, sampai baris ini. Gak harus sampai ini. Ini kan 9 ya. Nah, si angka-angka angka yang kedua ini tuh maksudnya itu dari banyaknya anggota himpunan. Oke, udah paham? Selanjutnya kita bahas mengenai himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan yang beranggotakan himpunan bagian dari himpunan tersebut. Jadi himpunan kuasa sama himpunan bagian itu masih saling berhubungan ya. Nah, himpunan kuasa itu dilambangkan dengan lambang PA, P dalam kurung A. Nah, di sini ada contoh soalnya nih. Misalkan himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3. Berarti
Berarti himpunan bagian dari A adalah ini. Himpunan kuasa dari A adalah, ya betul, PA sama dengan himpunan kosong 1, 2, 3, 1,2, 1,3, 2,3, 1,2,3. Jadi untuk himpunan kuasa kita harus mendaftarkan atau menguraikan anggota dari himpunan bagian. Jadi kalau misalkan ada 4 nih ya, berarti bakal ada berapa anggota himpunan bagiannya, jumlahnya 2 pangkat 4, ya 16. Berarti kalian harus nulis 16 anggota himpunan bagian ya buat PA-nya. Nah, sekarang di sini ada soal latihan atau PR ya buat kalian buat dikerjain di rumah. Ada 3 soal. Nah, mirip-mirip kok sama soal yang kita kerjain tadi ya. Insya Allah lah gampang. Ya, silahkan kalau ada yang masih bingung boleh ditanyain ke ibu langsung atau berdiskusi dengan rekannya. Dari pembelajaran kali ini telah selesai disampaikan. Sekarang ada yang ingin memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini enggak? Ya, silahkan Nindi. Gak apa-apa kok, cuma sebagian juga. Nanti biar kita tambahin bareng-bareng ya. Oke. Ya, ada yang kurang gak sih dari kesimpulan yang diberikan oleh Nindi? Ya, notasi dari himpunan bagian itu apa? Ya, subset. Jangan lupa ya. Selanjutnya, ada lagi gak yang mau nyimpulin? Oh, jumlah himpunan bagian? Ya, silakan. Oke, rumusnya 2 pangkat N. N-nya itu apa? Ya, N adalah bilangan kardinal dari himpunan besar. Oke, terima kasih Siva. Oke, yang selanjutnya Ibu simpulkan saja ya. Himpunan kuasa adalah himpunan yang beranggotakan himpunan bagian dari suatu himpunan tersebut. Lambangnya itu adalah PA. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu mengenai materi himpunan yang lainnya yang akan kita bahas di minggu pertemuan selanjutnya, yaitu yang pertama ada komplement, irisan, dan gabungan. Ya, bisa dilihat dari beberapa sumber, boleh dari YouTube atau buku LKPD yang ada, atau bisa juga dari internet ya. Boleh kalian pelajari terlebih dahulu. Apabila ada yang merasa kebingungan atau mempunyai pertanyaan, boleh kalian ajukan pada saat pembelajaran nanti berlangsung ya. Baik, terima kasih pada semuanya telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan penuh semangat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Jangan lupa ya untuk soal latihannya dikerjakan, dikumpulkan atau akan kita bahas di pertemuan yang akan datang sebelum kita membahas mengenai materi yang akan dibahas selanjutnya. Jangan lupa beritahu juga kepada 2 rekan kita yang tidak hadir hari ini mengenai soal latihan dan juga catatan pembelajaran untuk hari ini ya, supaya mereka juga tidak ketinggalan materi. Baik, kalau begitu Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.